Selamat pagi anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Perkenalkan, Ibu sebagai Kepala Sekolah SMA PGRI 43 Singaparna. Anak-anakku, pada hari ini kita patut mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul, kemudian lagi dalam keadaan sehat walafiat di pada hari ini, yaitu tanggal 21 Juli 2021. Pada hari ini hari Rabu, kalian kelas 10 sebagai siswa baru dinyatakan sudah diterima di SMA PGRI 43 Singaparna. Mudah-mudahan kalian menjadi betah ya sayang, betah di sini untuk belajar menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan juga kalian itu belajarnya lebih baik walaupun keadaan situasi negara kita ini sedang ada dalam yang kurang menyenangkan. Di antaranya yaitu adanya wabah yang bukan di negara kita, tetapi wabahnya ada di seluruh dunia. Oleh sebab itu kita tetap berdoa yang pertama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi anak-anakku sayang, mudah-mudahan pula kalian pun dalam keadaan yang seperti demikian itu bisa mengikuti, bisa apa yang keseharusannya kalian, yaitu belajar di masa pandemik ini. Walaupun sistem pembelajarannya sudah beda ya sayang ya, sudah beda lagi. Mudah-mudahan pula wabah itu cepat tidak ada, cepat selesai, sudah tidak merebah lagi di wilayah negara Republik Indonesia ya. Kemudian tak lupa doakan pula saudara kita atau orang tua kita, kerabat kita atau yang lainnya pula yang sudah meninggalkan kita dikarenakan akibat wabah COVID-19 ini atau corona ini ya sayang ya. Itu diantara kalian pada hari ini yaitu akan mengikuti yaitu PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Kalau dulu kalian mungkin mendengar di SMP atau MTS, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu adalah hal yang harus dilaksanakan, harus juga kita ikuti sesuai dengan aturan-aturan yang ada, baik dari aturan pemerintah maupun aturan dari sekolah ya. Tuh. Oleh sebab itu pada hari ini Ibu sebagai kepala sekolah, nama Ibu Dr. Anda Hajanulis MM, Kepala Sekolah SMA PGRI 43 Singaparna. Pada hari ini tanggal 21 Juli 2021, PLS kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mungkin sebelumnya atau nanti setelah Ibu bicara akan diperkenalkan guru-guru yang ada di SMA PGRI 43 Singaparna. Berikut STU-nya ataupun yang lainnya. Pada hari ini Ibu katakan tadi, mudah-mudahan kalian sehat selalu, sehat sampai kegiatan berakhir dapat kalian ikuti. Dan ternyata kalian sudah tahu bahwa sekolah itu diadakannya dua yaitu dua kegiatan, maksudnya dilakukan pembelajarannya itu dengan satu adalah daring ya, kemudian luring.
Tapi dikarenakan wabah tersebut ya, wabah yang dikatakan, maka pembelajaran saat ini sesuai dengan aturan, yaitu dengan daring terlebih dahulu ya, daring. Jadi dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan boleh Zoom, boleh juga yaitu melalui WA, atau nanti dari sekolah akan difasilitasi oleh teman-teman ibu yang diberi tugas sebagai atau menangani pembelajaran ini, diantaranya Wakasek kurikulum, kemudian lagi untuk kegiatan kesiswaannya Wakasek kesiswaan, ditambah Wakasek yang lainnya, humas maupun sarana prasarana. Jadi kalian harus siap belajar ya, siap belajar. SMA PGRI baik, siap belajar ya. Kemudian lagi kalian pada hari ini ibu pun akan memberikan materi. Kemudian karena tadi di pembelajaran dilakukan dengan daring, jadi kalian belum bisa melihat bagaimanakah SMA PGRI 43 itu. Kalau kemarin daftar orang hanya selewat-selewat saja, sebetulnya kalau dilihat luas sekali, kemudian mana-mana saja yang dijadikan oleh kalian nanti tempat pembelajaran. Nah, di situ nanti adanya perpustakaan, kemudian adanya laboratorium biologi, kemudian lagi laboratorium bahasa, kemudian lagi laboratorium TIK yang sudah disiapkan dengan komputernya. Alhamdulillah komputernya lumayan sudah mencukupi untuk kalian nanti belajar ya sayang ya. Nah itu diantaranya. Ibu juga rindu akan kalian. Kalian itu ingin ibu tetap mukanya betul-betul, ingin ibu dialog atau komunikasinya secara dekat sama, bukan ibu saja tapi rekan-rekan ibu juga mau, teman ibu juga mau, ibu bapak guru serta itu ingin dekat dengan kalian. Sebab itu kalian mudah-mudahan nanti sehat, kemudian diikuti dengan situasi dan kondisi yang sangat menyenangkan ya. Sekolah itu insya Allah kita SMA PGRI 43 adalah enjoy learning berbahagia, tidak bentak-bentak, tapi diikuti dengan rasa kasih sayang kepada kalian. Pasti punya cita-cita, kalian pasti punya keinginan, mungkin sekolah melanjutkan sekolahnya itu, mungkin kalian akan ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, ingin jadi apa dosen, ingin kerja di mana, perguruan tinggi yang kalian pilih, mungkin ITB, mungkin Unpad, mungkin UI itu negerinya, dan itu adalah tujuan kalian nanti belajar ya sayang ya. Jadi nanti kalian pada waktu belajar ikuti kata ibu juga dengan sebaik-baiknya ya. Nah, kalian jangan jenuh, jangan bosan dengan pembelajaran yang dilakukan dengan daring ini. Yang lalu peraturannya sudah keluar bahwa pembelajaran atau pembatasan daripada tatap muka itu adalah waktunya yang lalu itu sampai dengan 20 Juli kemarin hari Selasa. Tapi ada lagi, sekarang ini datang lagi aturan ya, Presiden sudah mengumumkan, kan mungkin sudah tahu bahwa tatap muka itu yaitu dilakukannya pembatasan daripada tatap muka itu yaitu sampai tanggal 25 Juli. Terus digeser-geser aja ya, karena itu supaya kalian jangan kena lebih banyak lagi virus COVID-19 ini. Nah, mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Dan jadi kalian jangan begini lah sekolah itu terus demikian ya, ikuti saja dulu ya.
Mudah-mudahan lebih dekat lagi, kalau tidak ada peraturan yang baru, kita bisa tatap muka. Walaupun nanti mungkin tatap muka juga tidak sepenuhnya tatap muka, tetapi dengan daring. Mungkin seminggu akan kita laksanakan. Semua dengan ibu sampai semua ibu tadi sudah rindu akan kamu untuk belajar. Bukan kalian saja yang bosan dengan pembelajaran jarak jauh tersebut. Itu barangkali ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Jadi tetap kalian ikuti dengan sebaik-baiknya kegiatan yaitu PLS ini, pengenalan lingkungan sekolah ya. PGR ini tempatnya memang jauh maksudnya dari jalan hanya 2 meter, tidak pinggirnya, tapi pembelajaran ini sangat kondusif kalau dilakukan dengan luring. Kemudian lagi kelasnya sudah ada ya, udah banyak, kelasnya mencukupi sekali. Fasilitas lain WC mencukupi, kantinnya sudah ada dan yang lain sebagainya ya. Tinggal kalian nantilah kalau misalnya sudah luring, kalian bisa untuk dapat belajar dengan sebaik-baiknya di SMA PGRI 43 Singaparna. Yuk kita belajar. Kepada yang belum belajar diajak ya untuk bisa belajar dengan kita. Misalnya terkendalanya, aduh ini biaya, nanti bisa bicara dengan ibu ya. Itu diantaranya. Kalian ulangi, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian lagi berikutnya, ibu ini selain membuka PLS ya, pengenalan lingkungan sekolah itu, yaitu memberi materi untuk kalian sebagai dasar pengantar semua materi nanti rekan-rekan ibu selanjutnya mengenai apa saja sebagai materinya. Nah, ini adalah pengantar dasar untuk semua materi yang akan dilaksanakan oleh semua. Ibu bawakan untuk kalian semua adalah wawasan wiyata mandala. Apa itu wawasan wiyata mandala? Yaitu kita mulai dari wawasan, arti wawasan ya sayang ya. Wawasan ialah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat ya. Sedangkan pendidikan, ulangi, yang disebut dengan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan unsur-unsur wiyata mandala ya. Ulangi, jadi kalian itu wawasan wiyata mandala itu adalah wawasannya suatu pandangan, sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Jadi kita harus punya wawasan ya. Wawasan apa? Pandangan kamu pada hari ini dan ke depan ya. Wawasannya apa? Kita harus punya wawasan. Sekolah sama PGRI punya wawasan. Oke. Kemudian lagi lingkungan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi disebut dengan lingkungan wiyata mandala sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat setelah itu menuntut ilmu pengetahuan. Jadi ada sikap menghargai, sikap bertanggung jawab ya. Itu yang disebut wiyata mandala. Wawasan, punya pandangan ke depan, punya gagasan ke depan ya, untuk bisa kalian bagaimana nanti pemikiran kita supaya punya ide, cita-cita yang baik ya, untuk dapat bertanggung jawab di sekolah ini dalam melaksanakan pembelajaran ini. Kemudian lagi apa saja unsur wiyata mandala? 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Oke, ya udah ngerti. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan lingkungan sekolah. 3.
siswa harus ada saling pengertian dan bekerja sama erat untuk mengembang tugas pendidikan, hubungan yang serasi antara guru dan siswa. 3, 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Ya, menjunjung citra guru, hormat, dimanapun kalian berada, bertemu dengan guru, berikan salam ya, berikan kalian tangan untuk bersalam ya, ucapkan assalamualaikum. Bukan kepada guru saja, kepada tamu, kepada yang lebih di atas daripada kamu, kakak kamu, silakan untuk ucapkan salam. Sekolah terkena slogan senyum sapa salam ya, atau senyum salam sapa. Jadi senyum dulu kalian, kemudian assalamualaikum, nyapa, apa kabar, nah gitu ya. Kemudian lagi 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat. Jadi maksudnya bertumpu kepada masyarakat itu kalian pun harus ikut mengikuti dan menghormati, menghargai kepada masyarakat. Masyarakat di mana Ibu? Baik masyarakat sekolah, tetangga sekolah kan ada masyarakatnya. Kemudian juga apalagi di lingkungan masyarakat rumah kamu ya, hargai, hormati seperti Ibu katakan tadi. Berikan kamu assalamualaikum. Karena berarti saling bertoleransi, menghargai, hormat, santun. Zaman sekarang ini santun sudah tidak. Kenapa Ibu santun? Karena diantaranya ada satu negatifnya dari pegang HP. Selalu di mana-mana kalian terus melihat, berkomunikasi terus dengan HP-nya ya. Begitu sudah bagaimanalahnya kamu sudah tahu itu. Kemudian sekolah ya. Sekolah itu apa? Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, proses belajar mengajar, tempat kegiatan itu sekolah, belajar mengajar. Kemudian lagi, bagaimana proses belajar itu? Menanamkan, mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Itu sekolah. Jadi sekolah kalian makanya harus sekolah mulai TK, tidak lain itu adalah proses di situ. Kalian itu ada kegiatan-kegiatannya untuk dapat menambah, menggali, eksplor ya. Terus jadi bisa jadi tahu tentang apa? Di antaranya ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilannya. Oke, kalau tidak sekolah hanya itu saja yang tahu. Kemudian lagi yang lainnya itu tadi mengembang sudah ya, sekolah dan fungsinya sudah. Kemudian sekolah juga tempat apa lagi ya, tadi yang jelas itu adalah kegiatan pengolahan pendidikan. Oke, kemudian lagi prinsip sekolah. Mohon maaf Ibu lagi ini ya, batuk ya. Prinsip sekolah yang pertama, sekolah sebagai wadah lembaga yang memberikan bekal hidup. Tidak sekolah, kalian apalagi tidak kreatif di rumah, tentu tidak akan punya bekal hidup ya. Oke. Tapi kalau kalian sekolah, insya Allah kan tadi disebutkan dalam prinsip fungsi sebagainya itu kan oleh bapak gurunya dibimbing, fasilitas lainnya ada, kemudian lagi nanti menuju ke mana sesuai dengan pengembangan tadi, apakah keterampilan, pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Itu penting sekali. Makanya dengan adanya daring itu adalah sangat merugikan juga. Tetap itu harus ada sebagai fasilitatornya, sebagai pembimbingnya, pembinanya itu bapak ibu guru. Kalian kalau tidak, walaupun sekarang memang materi itu sangat mudah, kemudian lagi tinggal klik di mana itu ya, apa YouTube ya, kemudian lagi Google, Chrome dan sebagainya itu,
tetap kita kalau tidak ada pembina-pembimbingnya, kadang-kadang nanti bisa melenceng tujuannya, bisa lain. Jadilah nanti kena pengaruh negatifnya yang tidak boleh bisa dilakukan oleh kita. Maksudnya tidak boleh dilaksanakan, tapi akhirnya pengaruh kurang baik akan timbul. Jadilah kurang baik. Makanya kalian harus bisa memegang HP itu, harus bisa dapat pertamanya itu penggunaannya itu untuk apa, pengambilannya yang mana, penggunaan pengambilannya sumbernya dari mana, itu milih sekiranya dapat memberikan kurang pantas atau tidak boleh atau negatif, jangan diikuti. Karena sekarang tetap kita tidak bisa HP itu diambil, maksudnya diam saja, tetap kan kalian butuh sekali, apalagi dengan sekarang ini ya. Itu adalah hal yang harus tetap kita ikuti, tetapi kita bisa memilihnya ya. Oke. Yang kedua adalah prinsipnya itu sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik yang tadi sudah jelaskan. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Stakeholder itu pengguna, kalian pengguna, banyak lagi yang lainnya. Nah itu diantaranya adalah prinsipnya itu harus adil merata bagi. Jadi merata, jadi ini maksudnya misalnya pemerataan kesempatan bagi mendapatkan transfer knowledge, ilmu, bukan knowledge, ilmu pengetahuan, transfer of experience, penelitian, percobaan. Karena nanti kan kalau sudah luring itu sangat indah, kalian sangat senang sekali sekolah itu, kalian sudah rindu ya. Kemudian tanpa membedakan, nah pemerataannya itu membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensi, juga kemampuan fisik. Nah itu ada misalnya dalam sekolah inklusif ya. Jadi kalian berarti tidak punya bekal aset ekonomi, mama kia ayah ibu gini, tidak boleh demikian. Sekolah harus adil, kalian harus menerima transfer knowledge, ilmu pengetahuan ya. Oke. Kemudian lagi tidak membedakan lagi experience-nya. Sekolah kalian semua tidak didasari dengan latar belakang apa-apa ekonomi, sosial. Kalian itu bisa melaksanakan percobaan, penelitian di lab dan sebagainya. Satu lagi, barangkali kalian itu fisik, bahkan fisik yang misalnya abdi teh rada kieu papah teh rada jingjit, enggak apa-apa. Ayo, welcome untuk sekolah bersama kita semuanya ya. Tidak bisa dibedakan. Makanya disebut sekolah sebagai tempat dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya ya. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembang bakat dan minat siswa, betul. Jadi bakat minat siswa kalau diam saja di rumah, maksudnya tidak sekolah, nanti tidak luring ataupun misalnya daring tidak dibimbing oleh bapak ibu guru, itu nanti bakat minatnya tidak akan ketahuan. Kamu akan kemana? Kamu kan nanti akan ke kedokteran, kamu akan jadi dokter, kamu akan jadi ahli hukum, kamu akan jadi ahli kesehatan, akan jadi guru, akan jadi apa. Nah jadi dibimbing, dibina bakat dan minatnya ya sayang ya. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Jadi peningkatkan, jadi dapat ini maksudnya. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Jadi kamu punya kemampuan untuk bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan daya pikir kamu, intelijensinya, tapi bisa dikembangkan lagi yang lainnya. Mungkin ada selain daripada itu ya. Ada kemampuan intelektualnya, emosionalnya itu dibina. Kamu jangan emosi aja. Kamu juga jangan misalnya punya rasa selalu egonya tinggi, dibimbing
di sekolah nggak boleh kan seperti demikian itu sayangnya ya, nggak boleh demikian. Kemudian 6, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosi dan sosial ya. Jadi kepada mereka, jadi kali itu dibimbing, dibina emosionalnya. Jadi ketika misalnya ketemu dengan kamu misalnya contoh pada saat karena kamu misalnya belum terbina emosionalnya dan intelijensi, ketika misalnya ada yang bicara agak keras, nangis, kemudian lagi tersinggung, salah itu sayang ya. Tapi melalui dengan sekolah ini, nah ini adalah bagian dari Wiyata Mandala. Kemudian lagi sekolah sebagai wahana pengembang sikap dan watak. Nah itu juga ya, sikap watak bagaimana? Jujur, kesederhanaan, penuh toleransi, menghargai empati, simpati, selalu menghargai, tidak ngebully orang lain, selalu bagus dengan yang lainnya itu baik-baik, rasa sayang, kasih sayang. Jika ada yang sakit segera untuk kalian lindungi, kalian cepat seperti apa solusi itu. Kemudian kalian kalau ada sesuatu lagi jalan, ada yang membahayakan, silakan untuk bisa menyingkirkannya ya, jangan cuek. Terus ketika ketemu dengan teman, jangan acuh tak acuh, sapalah yang tadi, senyum, salam, sayangnya sapa, itu diantaranya. Banyak sekarang wah gaya egonya tinggi, akulah aku, wah jadi segalanya bagaimana kita, salah. Itu adalah landasan Wiyata Mandala ya. Kemudian lagi sekolah sebagai wahana pendewasaan diri ya, jelas ini pendewasaan diri ini biasanya waktu juga mengikuti, semakin misalnya kalian dewasa, pertahapannya sesuai dengan psikologinya, kejiwaannya itu akan semakin bertambah. Kemudian kalian harus berpikir lebih baik, berpikir ke depan, harus bagaimana di sekolah itu dibina juga, karena setiap materi pelajaran itu terintegrasi. Maksudnya integrasi itu bersatu di dalam mata pelajaran. Bu guru, bapak guru tidak hanya menerangkan daripada materinya ya, hanya pokok bahasan pembelajaran gini, fisika ini, ekonomi gini, tapi diselipkan yaitu rasa tanggung jawab, rasa yang sebutnya itu jiwa wirausahanya akan timbul. Jadi jiwa wirausaha teh sanes kana dagang sayang ya, tapi berdiri sendiri, mandiri maksudnya bertanggung jawab, itu ada di situ. Menghargai orang lain, sikap toleransi yang tadi, empati, simpati dan sebagainya. Itu ditumbuhkan di era sekarang ini. Kemudian sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar learning society ya. Jadi sekolah sebagai bagian dari masyarakat learning society. Jadi tetap kita tidak lepas dari lingkungan masyarakat. Tidak boleh sombong di masyarakat, harus berbaur, harus ikut kerjasama. Contohnya, jika ada kegiatan di masyarakat, karena kita sebagai pelajar egonya tinggi, nggak maulah saya merespon, jangan. Ikut berbaur, ada apa kegiatannya, apa ada gotong royong. Kemudian biasanya dilakukan setiap ada hari-hari kegiatan besar, apa maulud nabi, miraj nabi, atau misalnya yang itu yang sering kalian ikut itu partisipasi, yaitu pada waktu kegiatan hari tanggal 17 Agustus ya, hari kemerdekaan. Biasanya selalu ada kegiatan seni apa, silakan kamu untuk masuk, tenggelam di situ, menjadi panitia, menjadi ide-ide dalam apa-apa dan sebagainya. Oke, itulah ya. Itulah untuk ini wawasan Wiyata Mandala. Silakan kalian untuk bisa membuat edukasi soal ya. Kalian silakan pertanyaan yang pertama, fungsi senyum itu dengan sesama manusia untuk apa? Yang kedua, salam apakah harus dilakukan? Berikan alasannya. Yang ketiga, kalian sekolah adalah wajib
mengapa. Berikan nanti jawabannya ini melalui panitia ya. Oke, itu saja materi dari Ibu sebagai kepala sekolah. Sekali lagi, Ibu bernama Ibu Nolis ya, Ibu Haja Nolis ya, lengkapnya Ibu Dr. Randa Haja Nolis MM ya. Kalian inilah Ibu, jadi kalau ketemu, oh ya ini kepala sekolah saya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan kalian sehat, bahagia, sukses selalu, cita-citanya tercapai, bisa apa yang diinginkannya tercapai, kemudian barokah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk.